Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nur Suci Ramadhani and I'm a student majoring in Computer Engineering Class A. Sebagai seorang mahasiswa teknik komputer, kadang belajar bahasa Inggris itu menantang. Tapi di video ini, kita bakal bahas dengan cara yang santai. On this occasion, I will discuss future continuous tense. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu future continuous tense. Saya memilih topik ini karena future continuous tense sangat berguna dalam percakapan, terutama ketika kita ingin menggambarkan aktivitas atau rencana yang akan sedang berlangsung di masa depan. This video is final exam assessment and I hope the explanation will be clear and helpful. Yuk, langsung saja kita mulai. Future continuous tense, di mana future tense digunakan untuk membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sedangkan continuous tense digunakan untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu tertentu, yang mana apabila future tense dan continuous tense digabungkan akan menjadi satu kesatuan yang berarti future continuous tense. Berarti bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Dengan kata lain, bentuk tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang belum terjadi, tetapi akan terjadi atau sedang berjalan pada suatu titik waktu di masa mendatang atau di masa depan. Selanjutnya, when to use, kapan digunakan. We use future continuous tense, kita akan menggunakan future continuous tense untuk yang pertama, indicate an action that will be happening at a specific time in the future. Artinya, menunjukkan tindakan yang akan terjadi pada waktu tertentu di masa mendatang. Contohnya, example for tomorrow at 9 a.m. I will attend a meeting. Artinya, besok pukul 9 pagi saya akan menghadiri rapat. Selanjutnya yang kedua ada show an action that will be in progress over a period of time in the future. Artinya, menunjukkan tindakan yang akan sedang berlangsung selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Example, contohnya, they will travel all summer. Mereka akan bepergian sepanjang musim panas. Selanjutnya yang ketiga itu ada express plans or arrangement, mengungkapkan rencana atau pengaturan atau penyusunan. Example-nya, misalnya, he will meet his friends later. Dia akan bertemu teman-temannya nanti. Okay, now how to use. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Itu ada 3 struktur, ada struktur positif, struktur negatif, dan struktur pertanyaan. Yang pertama kita bahas dulu positif struktur atau struktur positif. The verb always takes in. Kata kerjanya selalu membutuhkan verb in. Selalu membutuhkan akhiran ing. Rumusnya itu subject pronouns plus will be plus verb ing. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk di examples atau contohnya. Yang pertama,
I will be working late tonight. Saya akan bekerja sampai larut malam ini. Selanjutnya contoh yang kedua itu she will be studying for the test. Dia akan belajar untuk ujiannya. Oke, selanjutnya struktur yang kedua itu ada negatif struktur, yang mana selalu the verb always takes in. Kata kerjanya selalu berakhiran in. Rumusnya itu subject pronoun plus won't be plus verb in. Dengan tanda kutip perbedaannya ada di kalau positif itu will be, kalau negatif itu won't be. Langsung saja kita masuk di example atau contohnya. Yang pertama, contohnya itu they won't be joining us today. Mereka tidak akan bergabung dengan kita hari ini. Contoh yang kedua, I won't be sleeping at that time. Saya tidak akan tidur pada waktu itu. Oke, selanjutnya ada struktur yang ketiga, yaitu struktur pertanyaan. Yang mana seperti sebelum-sebelumnya, seperti dua struktur sebelumnya, bahwa the verb always take in. Kata kerjanya selalu membutuhkan akhiran in. Rumusnya itu ada will plus subject pronoun plus verb in. Langsung saja kita masuk di example atau contohnya. Oh iya, karena ini adalah struktur pertanyaan, yang pasti selalu saja di akhir kalimatnya itu ada tanda tanya. Oke, contoh yang pertama, will you be traveling next week? Apakah kamu akan bepergian minggu depan? Oke, selanjutnya contoh yang kedua, will she be studying at home? Apakah dia akan belajar di rumah? Jadi, future continuous tense bisa digunakan untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Kita tinggal menambahkan not untuk kalimat negatif dan mengubah intonasi untuk kalimat tanya. Itulah penjelasan saya tentang future continuous tense. Saya berharap video ini dapat membantu kita semua untuk memahami cara menggunakan tenses dalam bahasa Inggris dengan benar. Thank you very much for your time and attention. I look forward to your feedback share. Have a great day and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa itu seperti menanam pohon. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi dengan konsistensi dan usaha, suatu hari kamu akan melihat betapa besar manfaatnya. Jadi,